Shalom saudara, apa kabar? Dimanapun saudara berada, saya percaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Apapun masalah kondisi, jangan pernah putus patah semangat. Percayalah, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Siap diberkati? Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Kesempatan ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menuntun kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan menuntun langkah kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar penyertaan-Mu terus ada menyertai memberkati. Tutup fokus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 15. Saudara, Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 15. Saya percaya ini ayat sering kita baca, kita dengar. Oke, tapi hari ini biar kembali kita diberkati. Haleluya. Lukas 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia, di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Haleluya. Saudara, ini ayat tidak asing lagi, yaitu seorang bangsawan yang pergi untuk dinobatkan menjadi raja, dan sebelum pergi dia memberikan 10 mina, 5 mina dan 1 mina. Saudara, kita sering dengar ini ayat, oke? Dan kita tahu 10 mina, 5 mina dan 1 mina. Saudara, dan ini ya yang harus kita tahu dan harus kita mengerti. Oke. Dalam ayat yang ke-13, ayat 13b, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Oke, pakailah ini sampai aku datang kembali. Pakailah ini untuk berdagang. Tapi kalau saudara punya New King James, saudara bisa buka di sana. Oke, ayat 13b berbicara luar biasa. Firman-Nya berkata, do business till I come. Oke, jadi dengan kata lain Tuhan tidak pernah memandang hina atau memandang remeh. Tuhan berkata, kita disuruh berdagang sampai dia datang. Jadi jangan sampai saudara berkata, aku masih dagang, aku masing usaha, masing kerja, aku merasa hina, aku masih belum rohani, aku belum bisa melepaskan itu semua. Tidak saudara. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan ingin setiap kita di sini punya usaha, punya perdagangan, dan Tuhan tidak pernah memandang. Dan Tuhan berkata, do business till I come. Haleluya. Saudara, Tuhan wajahnya tuh berupa-rupa. Seringkali kita melihat Tuhan wajahnya seperti Allah yang begitu kejam, salah sedikit dibunuh. Kalau perang, mau musnahkan semua, bunuh semua, laki, perempuan, anak kecil, bayi, hamil, semuanya dibunuh. Rupa Allah yang begitu kejam. Itu dalam perjanjian lama. Seringkali kita melihat Allah seperti Yesus yang penuh dengan pengasihani, yang mengampuni. Apa yang kau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Aku mau sembuh, jadi sesuai dengan imanmu. Orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Kita melihat figur Yesus yang begitu mengasihani dan begitu memberkati. Karena kadang-kadang juga kita melihat Yesus, Tuhan sebagai panglima perang yang gagah perkasa. Dia sebagai majikan, dia sebagai tuan, kita sebagai hamba. Dan hari ini kita baca perikop ini, Tuhan sebagai investor. Sebagai apa? Investor. Dan dia menginvestasikan dan dia ingin hasil investasinya itu menghasilkan berkat. Jadi jangan saudara berkata kalau Tuhan berubah-ubah rupa dari Allah, dari Tuhan, dari panglima, dari majikan, dari hamba. Saudara berkata, kok Tuhan munafik seperti itu. Saudara, ini bukan munafik. Ini bukan munafik. Contohnya seperti ini. Kalau saya sebagai pendeta, di rumah anak saya panggil saya papa. Tapi istri saya manggil saya, beda lagi. Dia berkata, halo honey,
saudara jangan manggil saya Hani, saudara jangan manggil saya sayang, oke? Itu cuma istri saya yang boleh manggil saya sayang, oke? Tapi kalau saya sebagai pendeta ada di gereja, mereka jemaat berkata, oh Pak Pendeta, Pak Pendeta, oh Pak Pendeta. Kalau saya di Israel bukan lagi pendeta, Abuna, oke? Itu sebutan buat hamba Tuhan. Sayanya sama, tetapi ada yang panggil Abuna, ada yang panggil saya pendeta, ada yang panggil saya papa, ada yang manggil saya sayang. Saya berupa-rupa, banyak rupanya tetapi satu. Saudara, itu bukan munafik. Contohnya seperti ini saudara. Waktu saya lagi ribut dengan anak saya berkata kamu malas, kamu tidak rajin, kamu nanti mau jadi apa. Lagi marah seperti itu, telepon dari jemaat dan berkata, Pak Pendeta, orang tua saya meninggal. Saya lagi marah, kemudian saya berkata, meninggal kenapa ngurus telepon saya? Mati, kuburkan saya sana. Kenapa mesti telepon saya? Saudara bisa marah itu penjemaat. Kenapa saya mesti marah seperti itu? Saudara, kalau saja rupa saya sama. Waktu saya lagi marahin anak saya, kemudian saya juga marahin jemaat seperti itu. Saudara, itu tidak bisa. Yang pasti adalah begitu saya lagi marah dengan anak saya, kamu harus rajin, kamu sih. Begitu jemaat telepon, saya akan berkata, halo, ya, apa yang bisa bantu? Oh, orang tua saya meninggal Pak. Oke, oh gitu ya. Kamu perlu pelayanan ya. Kapan dikuburnya? Kapan tutup petinya? Kapan malam kembangnya? Selesai saya telepon, saya teruskan lagi ribut saya, teruskan lagi saya marah sama anak saya. Apakah saya munafik? Tidak. Itulah rupa yang berbeda, tetapi saya tetap satu. Demikian juga Tuhan. Saudara, rupa-rupanya. Jadi kalau dia marah, kalau dia benci kepada satu orang, dan dia tidak akan benci kepada orang yang lain. Dia tidak akan meneruskan. Karena apa? Orangnya berbeda. Jemaat itu bukan anak saya, sehingga saya harus teruskan marah saya. Saudara, inilah. Dia datang hari ini. Firman Tuhan berkata, sebagai investor. Jadi jangan ada perasaan seperti apapun. Ingat, dia mau saudara dan saya, kita diberkati. Hari ini kita mau belajar. Tuhan menginginkan kita sebagai pengusaha. Yang diutamakan adalah caranya kita kerja tuh seperti apa. Caranya kerja kita tuh seperti apa yang membuat Tuhan bisa memberkati dan berkenan atas usaha kita. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Kita buka firman Tuhan ayat ke-11. Lukas 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Yesus melanjutkan perkataannya. Untuk mereka yang mendengarkan dia. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Artinya apa? Ini ayat ada kelanjutannya. Adalah kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Artinya apa? Ada orang-orang yang mendengarkan dia di situ. Di mana itu? Coba saudara lihat. Yang melatar belakangi adalah ayat 8 dan 9. Kenapa Tuhan berkata do business till I come? Lihat 8 dan 9. Ada perikop apa di situ? Di situ adalah Sakeus. Tetapi Sakeus ayat 8 berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seorang yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini yang terjadi. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oh haleluya. Saudara, kita tahu kan Sakeus, kepala cukai. Saudara, dan terjadi hal yang luar biasa. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Siapa yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Saudara, kita tahu siapa Sakeus. Untuk bisa mendapatkan jabatan sebagai kepala cukai, dia harus tender itu. Dia harus tender. Tidak sembarangan dia duduk di situ. Dan dia tender kepada orang-orang yang mau menjadi kepala cukai. Kamu kalau menjadi kepala cukai, kamu berani store berapa kepada pemerintah? Oh 100 juta setahun kak. Kamu berapa? 200 juta. Kamu 400 juta. Sakeus kau berapa? Aku berani 1 miliar. Wow, luar biasa saudara. Dan dikembalikan, siapa yang berani lebih dari 1 miliar? Tidak ada. Oke, Sakeus kau duduk jabat sebagai pak. Kau harus store. Selebihnya daripada setoran itu kau ambil. Itulah hukumnya, itulah peraturannya. Dan waktu Sakeus, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah rumah Sakeus. Dia berkata, setengah daripada hartaku kuberikan kepada orang miskin. Terjadilah pertobatan di situ. Siapa yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat.
Saudara, luar biasa. Inilah yang membuat Tuhan berkata, oke, hari ini terjadi. Ayat 9 berkata apa? Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dia dapat berapa berkat, saudara? 1 berkat? 2 berkat? Dia dapat 2 berkat. Hari ini terjadi keselamatan, dia selamat. Oke. Dan yang kedua, karena orang ini pun anak Abraham, berkat daripada Abraham dia terima. Tahu kan berkat Abraham? Keturunanmu bahkan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Siapa yang berkati engkau diberkati, siapa yang mengutuk engkau diberkati, dia dikutuk. Dan melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Berkat-berkat Abraham, janji kepada Tuhan pada Abraham diterima, diberikan juga kepada Sakius karena dia juga anak Abraham. Karena ini yang luar biasa. Ingat loh, Sakius tidak punya kebutuhan waktu dia datang, dalam arti kata dia tidak lagi sakit. Dia datang bukan dia lagi dikejar-kejar debt collector, tapi dia datang, dia melihat bahwa kotornya dia dan dia bertobat. Dan dia bertobat di situ. Dan disitulah terjadi keselamatan yang luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya berbisnis. Tapi cara bisnis seperti apa yang Tuhan inginkan sehingga dua berkat ini dapat diterima oleh si Sakius. Saudara, bisnis itu ada 3. Bisnis itu ada 3. Caranya bisnis itu ada 3. Yang pertama adalah making money. Yang kedua, making money, taking money, winning money. Making money. Yang kedua, taking money. Yang ketiga, winning money. Making money. Making money adalah saya jual baju, saya jual barang kepada Renald. Renaldi, aku jual ini barang. Renaldi sesudah dia mendapatkan barang itu dan berkata, mah, pa, aku dapat beli barang. Barangku murah, barangku bagus. Dia yang beli, dia puas. Dan saya yang menjual, saya untung, saya puas. Dia puas, saya puas. Itu namanya making money. Berbeda dengan taking money. Taking money adalah saya jual barang kepada Renaldi. Begitu Renaldi pulang sampai ke rumah, dia berkata, kurang ajar, gua ditipu. Baju bolong di sini, aku nggak lihat ada sobek di sini, ada belel di sini, ada panjang sebelah di sini. Udah mahal ini baju, aku tertipu, mahal. Dengan kata lain, saudara yang membeli, saudara tertipu. Aku yang menjual, aku untung besar. Aku dapat untung besar. Barang busuk, barang rusak, bisa jual mahal. Dasar orang itu tolol. Itu namanya taking money. Kita tahu kan kenapa Sakius diberkati 2 berkat. Sakius diberkati 2 berkat. Dia sadar dia telah memeras. Dia sadar dia tidak layak. Dan disitulah setengah daripada harta aku kuberikan pada orang miskin. Dan siapapun yang pernah aku peras, kembalikan dia 4 kali lipat. Saudara, inilah pertobatan. Pertobatan yang seperti ini, dia tahu di balik semuanya itu yang dia lakukan itu tidak berkenan. Dan Tuhan melihat bagaimana pertobatan daripada Sakius. Dan Tuhan berkata, hari ini terjadi juga keselamatan. Hari ini juga berkat Abraham turun menyertai dia. Ada amin? Saudara, Tuhan mau kita diberkati. Amin. Do business till I come. Tuhan tidak melarang kita untuk tidak berbisnis, tapi Tuhan mau caranya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbisnis? Itu yang paling penting. Mari kita buka lagi firman Tuhan, satu ilustrasi, satu ayat yang luar biasa lagi di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 4. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara.
Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Haleluya. Saudara, lihat. Ada orang sebagai bendahara, dia dipecat. Coba saudara pikirkan. Orang ini making money atau taking money? Ya, taking money karena dia korupsi di situ. Dia mengambil yang bukan haknya dia dan dia ketahuan. Kenapa orang ini tidak diberkati seperti Sakeus? Karena orang ini dia ketahuan, dia korupsi. Yang dia lakukan bukan dia bertobat minta ampun datang kepada bosnya, tapi dosa ditutupi dengan dosa lagi. Dan dia sadar, mencangkul dia tidak mampu, mengemis dia malu. Yang dia lakukan adalah karena dia pemegang semua pembukuan, dia tahu siapa yang berhutang kepada bosnya. Dia berbuat licik dan dia berkata, utangmu berapa? 100 pikul, jadikan 50 pikul. Utangmu berapa? 100, 200, utangmu berapa? Didiskon semuanya. Supaya kalau dia diberhentiin, mereka balas budi. Mereka bisa menanggung. Seberapa lama orang manusia bisa menanggung semuanya ini? Hidup itu bukan cuma sekarang, pasti bertahun-tahun. Tidak mungkin mereka bisa kita andalkan seperti itu terus. Saudara, pikir panjang. Bukan untuk sementara itu seperti itu. Coba kalau dia bertobat minta ampun, kesempatan kedua mungkin diberikan. Saudara, inilah yang terjadi. Atau saudara berkata seperti ini, Pak, kalau saya making money, Pak, kapan saya bisa kayanya, Pak? Kalau saya tidak taking money, saya tidak bisa, karena ini kesempatan untuk saya menjadi kaya, untuk saya menjadi sukses, untuk saya menjadi berhasil. Saudara ingat ada ini terjadi saat PSBB seperti ini. Waktu itu saat PSBB seperti itu, waktu itu ada virus corona. Apa yang paling laku waktu itu? Ya, masker. Saudara, saya dapat orderan masker, ada permintaan masker. Saudara, ada permintaan masker di sini. Saya kenal dengan pabrik. Saya tahu pabrik yang membuat maskernya. Dari sana harga maskernya 175.000, satu box isi 40. Untuk bisa masuk ke pabriknya, saya tidak bisa masuk, ada mediator pabrik. Yang luar biasa, mediator pabriknya buka harga 325, padahal harga aslinya 175. 325. Kemudian karena saya yang menjual, saya tahu, saya pembelinya saya tahu, saya naikin saudara. Dari 325 saya naikin jadi 330, 5.000. Satu box saya cuma ambil untung 5.000, karena apa? Di belakang saya kita semua 4 orang. Kemudian saya kirimkan kepada pembeli. Saya tidak bisa langsung datang kepada pembeli, lewat mediator lagi. Ini saya punya barang, harganya 325. Saya untung 5.000 karena saya ada 4 orang. Kira-kira masuk nggak? Dia berkata, oh ini bisa masuk nih. Ini bisa masuk ini. Saya akan kenalkan. Dia berkata, saya akan kenalkan kepada bos pembeli. Pembeli. Tapi kamu jangan kasih harga segitu. Kamu kasih harga 375 sampai 400.000 satu box. Saya berkata, kamu tuh gila ya, tinggi sekali kamu seperti itu. Sudahlah, tidak apa-apa, pasti mau kok, karena ini kebutuhan. Mereka perlu banyak. Saudara, mereka pesan 5 juta. Saya berkata, kebanyakan untungnya. Kamu peduli apa di sini? Itu toh uang sumbangan. Sudahlah, lakukan saja. Saudara, perhatikan. 175, 325. Saya untung 5.000, 330. 4 orang, anggap aja saya untung bersih 1.000 satu box. 1.000 satu box. Pesannya 1 juta box saja. Saudara bisa hitung. Berapa untung saya? Untung saya satu box 1.000,
kali 1 juta, 1 miliar saya punya untung. Itu kalau 1 juta. Itu kalau 1000. Lah dia selisih harganya saya 330, dia suruh naikin 375. Sampai 400, negosiasi 375. Kurang lebih 30.000 dia untungnya. 30.000 itu sama juga 30 miliar. Saya berkata, kamu tuh tega. Dia berkata, uang sumbangan kok. Saya berkata, maaf ya, saya butuh uang. Saya harus bisnis. Tapi saya nggak mau bisnis cara seperti ini. Tega-teganya. Orang lagi butuh itu masker untuk keselamatan mereka. Orang butuh dan orang ada yang begitu rendah hati untuk sumbang. Engkau boro-boro mau nyumbang. Malah ngambil daripada uang sumbangan seperti itu. Maaf, saya tidak mau. Saudara, ada satu hal lagi yang membuat saya tidak mau melangkah seperti itu. Langkah yang kedua adalah itu PT saya. Oke, kalau sampai PT saya seperti itu dicek pembukuannya mengenai PPN-nya, mengenai PPH-nya, saya babak belur. Kalau saya tidak bisa membuktikan kepada siapa saya orang ini dapat berapa, orang ini dapat, orang-orang pajak bisa berkata ini orang-orang fiktif semua. Dan PPH mereka bisa saya yang tanggung. Uang 1.000 babak belur, bandar rugi saudara. Saya berkata no, saya memang butuh tetapi saya tidak mau hal seperti ini. Bayangkan kalau sampai si owner tahu itu harganya cuma 175 dan kita jual 375 atau 400. Luar biasa sekali teganya. Saudara, inilah Tuhan tidak suka kita di sini, taking money. Tuhan mau kita making money. Wajarnya lah, sewajarnya. Tidak ada yang disakiti, tidak serakah di situ. Ada amin saudara? Saya berdoa supaya saudara mengerti. Tuhan mau kita berbisnis, tapi cara bisnis yang benar. Semuanya win-win solution. Amin. Mari kita yang kedua. Tadi kita lihat kan, kita sudah melihat perbedaannya. Making money, taking money. Sekarang winning money. Kita lihat sekarang winning money seperti apa. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5. Firman-Nya berkata, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, kita tahu kan, ini adalah persaingan. Kain dan Habel. Masing-masing bersaing untuk menyukakan hati Tuhan. Kain mempersembahkan persembahannya. Habel pun mempersembahkan persembahannya. Yang ironisnya adalah mereka persembahannya diterima, tetapi Tuhan lebih suka dengan persembahan daripada Habel. Dan yang terjadi waktu ayat ke-8, akibat persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, timbul perselisihan, kebencian di dalam diri dia. Apa yang harus dilakukan? Untuk supaya bisa bersaing, membuat hati Tuhan boleh ada menyertai dia. Ini saingannya harus dibunuh. Ayat ke-8 kita lihat Habel dibunuh. Saudara, kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita tidak bisa berbisnis seperti ini, memonopoli segala sesuatu. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Bisnis bukan winning money. Kita hancurkan semua orang, biar kita sendiri saja yang usaha, yang kerja, yang untung. Itu bukan sifatnya. Karena apa? Kita tidak pernah akan bisa memenuhi semua kebutuhan daripada orang-orang di sekitar kita. Begitu banyaknya. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18. Kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Firman-Nya berkata apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara berpikir, saya tadinya juga berpikir bahwa ini ayat-ayat buat perkawinan. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Tapi ayat ini juga bisa berbicara mengenai bisnis. Artinya apa? Kita perlu orang-orang lain. Kita perlu kompetitor. Untuk apa? Membuat kita jadi maju. Membuat kita menjadi lebih kreatif.
membuat kita tidak jadi manja di situ. Kita perlu kompetitor seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti Kain dan Habel, tidak mau persaingan, kemudian membunuh semuanya supaya Tuhan fokus hanya kepada Dia. Maaf, kita hidup dalam masyarakat sosial, kita perlu orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti ini, saudara. Kalau saudara berdagang, saudara tahu kan di Ambasador, kebetulan memang rumah saya dekat-dekat Ambasador. Jadi kalau saudara dekat-dekat Ambasador, jangan lupa mampir ke rumah saya. Amin. Haleluya. Saudara, Ambasador, saudara punya bisnis apa? Restoran di situ. Oke. Lihat Ambasador, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Oke. Lantai 1, tahu kan ada apa di situ? Lantai 2, oke. Lantai 3, handphone. Lantai 4, makanan dan handphone. Itu udah ditata sedemikian rupa sehingga orang begitu mau datang ke sana, mereka sudah punya gambaran kalau kita mau makan lantai keberapa. Dan saudara di sini, saudara tidak mau bersaing, tidak apa-apa. Saudara buka restoran, oke. Di mana? Basement sana. Saudara buka di basement di sana, tidak ada saingan. Tapi ingat juga, tidak ada pembeli. Orang tidak pernah tahu apa-apa di basement itu ada restoran. Apalagi restoran saudara cuma kecil, satu kios saja di situ. Kita tidak bisa hidup. Dengan kumpulnya mereka di lantai 4, restoran semua, itu terjadi pangsa pasar. Di situ terjadi marketnya. Saudara-saudara seperti ini, oke? Market di kita. Saudara, kalau saudara mau beli elektronik, saudara pergi kemana? Harko, Glodok. Kalau saudara mau beli batik, bayangan saudara berkata, oh pusat grosir batik, Tanah Abang. Senen ada apa? Saudara, itu proyek Senen ada apa? Harko ada apa? Saudara, di Tanah Abang ada apa? Itu merupakan satu gambaran yang luar biasa. Itu sudah terpola sedemikian rupa. Orang sudah punya gambaran yang pasti. Di sini ada pusatnya, di sini kita bisa lihat pilihannya, elektroniknya seperti apa, model seperti apa, besaran seperti apa, harganya pun bersaing di situ. Jadi kita tidak pernah akan bisa hidup dengan sendiri. Oke, bisa, tetapi kita tidak pernah jadi besar. Oleh karena itu, dengan adanya persaingan seperti ini, jangan kita berharap mematikan, membunuh semua persaingan seperti itu. Biar kita hidup sendiri. Kita tidak pernah akan bisa hidup seperti itu. Dan Tuhan tidak mau kita punya pola bisnis seperti itu. Tuhan mau making money. Jujur, win-win solution. Bukan taking money yang buat kecurangan, ada korupsi. Hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Bukan untuk winning money, membunuh semua saingan, sehingga kita sendiri yang bertahan di situ. Saudara, Tuhan mau setiap kita semuanya diberkati, dan Tuhan mau semuanya ada kerjasama yang baik dan semuanya diberkati. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, kalau kami berbisnis, kalau kami punya usaha, kalau kami punya toko, kalau kami punya pabrik, itu bukan merupakan kehinaan buat kami. Bahwa kami tidak rohani, kami masih kotor. Tidak, hari ini firman-Mu dengan indah mengajar kepada setiap kami. Bahwa Engkau mengajar kepada setiap kami. Engkau mengingatkan kepada setiap kami. Do business till I come. Tuhan mau kita berbisnis. Tapi cara berbisnis seperti apa yang Tuhan inginkan. Ingat, di dalam berkat kita, di dalam berkat yang kita terima, ada berkatnya orang lain. Jangan kita serakah, egois, monopoli, mengambil yang bukan haknya kita. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan memberkati. Tapi berbisnis dengan cara daripada Allah, kita percaya di situ berkat Allah tercurah. Bukan saja kita diberkati di dunia, sesudah kita di dunia, kita tetap diselamatkan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Dimanapun hamba-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada, apapun kondisi mereka saat ini Tuhan, kami terlalu percaya. Demi seperti ini COVID-19 Tuhan tidak pernah akan menggoyahkan kami. Karena Engkau terus menyertai memberkati. Setiap mereka yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan, tidak pernah akan dikecewakan. Berkati setiap mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, bisnis mereka, kesehatan mereka. Biar tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden dan semua jajarannya Bapak. Sehingga dalam keadaan seperti ini sungguh-sungguh Tuhan kesatuan hati ada menyertai yang berkati. Dan saya terlalu percaya dampak daripada COVID-19 ini membuat negara kami lebih kokoh lagi. Resesi ekonomi dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami semua diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan kami berucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara.
Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin.